Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tema 7 peristiwa dalam kehidupan, subtema 1 peristiwa kebangsaan masa penjajahan, pembelajaran 5. Simak penjelasan berikut ini. Mari kita baca bacaan dampak peristiwa Sumpah Pemuda 1928. Pada tanggal 28 Oktober 1928, suatu tekad yang sangat penting bagi penguatan konsep wawasan kebangsaan Indonesia telah diikrarkan. Ikrar tersebut merupakan modal yang sangat berharga bagi terbentuknya negara kesatuan. Tekad untuk bersatu dan mengesampingkan alasan-alasan kedaerahan, kesukuan, keturunan, keagamaan, dan golongan. Namun, persatuan itu tetap dalam rangka saling menghormati dan menghargai perbedaan-perbedaan yang ada. Kesemuanya bersatu padu dan melebur dalam ikrar Sumpah Pemuda. Sejak peristiwa Sumpah Pemuda 1928, dunia dikejutkan oleh kemampuan dan kebulatan tekad bangsa Indonesia untuk bersatu padu dalam sebuah ikatan kebangsaan. Pengaruhnya pun sangat besar bagi organisasi pergerakan. Organisasi-organisasi politik yang lahir setelah peristiwa Sumpah Pemuda semuanya memakai kata Indonesia dalam namanya. Begitupun dengan organisasi yang masih bersifat kedaerahan mulai memproses untuk bersatu dalam satu wadah, yaitu Organisasi Indonesia Muda. Adapun tujuannya adalah untuk mempererat tali persatuan segenap pemuda yang berbangsa, berbahasa, dan bertanah air Indonesia. Peristiwa Sumpah Pemuda telah membawa kesadaran dalam diri setiap orang akan pentingnya persatuan dan kesatuan dalam sebuah bangsa. Penyatuan berbagai sifat kedaerahan menjadi sifat nasional terus dilakukan. Peristiwa Sumpah Pemuda menegaskan rasa senasib sepenanggungan sebagai satu bangsa. Rasa inilah yang kemudian menyebabkan timbulnya semangat persatuan untuk membentuk sebuah negara kesatuan. Setelah kalian memahami bacaan di atas, tuliskan informasi penting dalam bacaan ke dalam kolom-kolom berikut ini. Mari kita kerjakan bersama-sama. Dampak peristiwa Sumpah Pemuda. Jawaban kolom yang pertama. Sejak peristiwa Sumpah Pemuda tahun 1928 timbul kebulatan tekad bangsa Indonesia untuk bersatu padu dalam sebuah ikatan kebangsaan. 2. Peristiwa Sumpah Pemuda 1928 berpengaruh sangat besar bagi organisasi pergerakan. 3. Peristiwa Sumpah Pemuda menegaskan rasa senasib sepenanggungan sebagai satu bangsa. Pada peristiwa Sumpah Pemuda 1928, turut diakui lagu Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman sebagai lagu kebangsaan Indonesia. Ayo, kita nyanyikan lagu tersebut dengan penuh khidmat. Lagu Indonesia Raya terdiri dari 3 stanza, tercakup dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1958. Cara menyanyikannya pun sama, dengan nada yang sama. Ini adalah stansa kedua, kemudian ada stansa ketiga. Lagu yang kita nyanyikan dalam upacara bendera merupakan stansa pertama pada lagu Indonesia Raya. Kalian bisa mencari referensi pada internet atau YouTube untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya stansa 1 sampai dengan stansa ketiga. Setelah bernyanyi, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Kerjakanlah soal ini di buku tugasmu masing-masing. Selamat mengerjakan. Mari kita baca bacaan peristiwa mengembun dan menyublim. Selain peristiwa mencair, membeku, dan menguap, masih terdapat 2 peristiwa perubahan wujud benda. Perubahan wujud benda yang dimaksud adalah mengembun dan menyublim. Mengembun adalah peristiwa perubahan wujud gas menjadi cair. Peristiwa ini merupakan kebalikan dari peristiwa menguap. Pada waktu gas mengembun, gas melepaskan kalor karena terjadi penurunan suhu di sekitarnya. Peristiwa sehari-hari yang mudah kamu jumpai antara lain peristiwa pengembunan yang terjadi di pagi hari. Meskipun pada malam sebelumnya tidak terjadi hujan, tetapi pada pagi hari terdapat tetesan air pada tanaman yang berada di luar.
Kamu juga dapat menjumpai beberapa tempat terasa lembab oleh air. Peristiwa mengembun ini terjadi karena uap air dalam udara menyentuh permukaan seperti permukaan daun atau permukaan yang lainnya. Menyublim merupakan peristiwa berubahnya wujud zat padat menjadi gas. Mengkristal adalah perubahan wujud gas menjadi padat. Peristiwa lenyapnya kapur barus yang diletakkan di dalam lemari sering dijadikan contoh peristiwa menyublim. Contoh peristiwa ini terjadi pada saat uap iodium yang mengkristal menjadi padatan pada saat didinginkan pada suhu tertentu. Berdasarkan bacaan di atas, jawablah pertanyaan berikut sesuai dengan informasi yang kamu dapatkan dari bacaan tadi. Mari kita jawab bersama-sama. Nomor 1, jelaskan bagan perubahan wujud benda di atas dengan lengkap berdasarkan pengamatanmu sebelumnya dan bacaan yang kamu miliki. Jawabannya, mencair merupakan peristiwa perubahan wujud zat dari padat menjadi cair, sedangkan membeku adalah peristiwa perubahan wujud zat dari cair menjadi padat. Mengkristal adalah peristiwa perubahan wujud zat dari gas menjadi padat, sedangkan menguap adalah peristiwa perubahan wujud zat dari cair menjadi gas. Menyublim adalah peristiwa perubahan wujud zat dari padat menjadi gas, sedangkan mengembun adalah peristiwa perubahan wujud zat dari gas menjadi cair. Nomor 2, jelaskan perbedaan antara peristiwa mengembun dan menyublim. Mengembun adalah peristiwa perubahan wujud gas menjadi cair. Peristiwa ini merupakan kebalikan dari peristiwa menguap, sedangkan menyublim merupakan peristiwa perubahan wujud zat padat menjadi gas. Nomor 3, jelaskan perbedaan antara peristiwa mengembun dan disposisi. Kita jawab, mengembun adalah peristiwa perubahan wujud zat gas menjadi cair, sedangkan mengkristal atau deposisi merupakan perubahan wujud suatu benda dari gas menjadi padat. Nomor 4, jelaskan perbedaan antara peristiwa menyublim dan mengkristal. Jawabannya, menyublim adalah peristiwa perubahan wujud zat dari padat menjadi gas. Dalam peristiwa ini, zat memerlukan energi panas, sedangkan mengkristal peristiwa perubahan wujud zat dari gas menjadi padat. Dalam peristiwa ini, zat melepaskan energi panas. Nomor 5, apa saja yang menyebabkan terjadinya peristiwa mengembun, menyublim, dan mengkristal? Jawabannya, mengembun dapat terjadi karena adanya penurunan suhu atau pelepasan panas yang dialami benda tersebut. Menyublim terjadi karena adanya peningkatan suhu yang dialami benda tersebut, dan mengkristal penurunan suhu atau pelepasan panas yang dialami benda tersebut. Nomor 6, peristiwa sehari-hari apa sajakah yang menunjukkan terjadinya peristiwa mengembun? Jelaskan. Kita jawab, 1. Terbentuknya titik-titik air pada daun-daun di pagi hari. 2. Terbentuknya titik-titik air pada bagian luar gelas yang berisi es batu. 3. Terbentuknya titik-titik air pada tutup wadah yang digunakan untuk memanaskan air. 7. Peristiwa sehari-hari apa sajakah yang menunjukkan terjadinya peristiwa menyublim? Jelaskan. Jawabannya, contohnya, penggunaan kapur barus. Jika dibiarkan, kapur barus akan menjadi semakin kecil akibat menyublim. Cukup sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.